juga saya minta informasi. Pak Camat nanti lapor ke saya kalau sudah dikembalikan semua uangnya ya. Dirubah ya. Nggak ada praktek seperti ini di Kabupaten Kediri ya. Berikut saya akan menceritakan sedikit kronologis kejadiannya, bahwa pada tanggal 4 Mei, sehari sebelum kejadian, saya sudah menghimbau kepada saya menghimbau di grup kepada seluruh ASN di pemerintahan Kabupaten Kediri untuk tidak ada penarikan THR. Bahkan yang bersangkutan dalam hal ini Camat Purwasri saya telepon, karena saya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tarikan THR yang dilakukan oleh beliau. Maka pada malam itu saya ingatkan, saya harus mengingatkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan indisipliner. Saya telepon bahwa saya minta untuk mengembalikan uang yang sudah ditarik dan menghentikan kegiatan tersebut. Itu tanggal 4 Mei jam 17.50, seingat saya, setelah buka puasa. Lalu setelah itu ternyata informasi yang saya terima dari masyarakat, transaksi itu tetap dilakukan. Pada tanggal 5 Mei, maka saya sendiri yang turun ke lapangan. Pada tanggal 5 Mei jam 9 pagi kurang lebih, itu ada pengumpulan dana, kurang lebih terkumpul dana sebesar 15 juta. Ini dana 15 juta ini jadi mekanismenya setiap desa itu setor 1 juta ke kecamatan. Jadi kalau Purwasri ada 23 desa, total 23 juta. Nah, saya sudah sampaikan, saya sudah ingatkan yang bersangkutan, tapi ternyata tidak diindahkan, maka saya minta untuk inspektorat memproses. Jadi kalau saya detailkan lagi, saya ceritakan kronologisnya lagi secara detail. Ini hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri. Beberapa hari sebelum dilaksanakan rapat dinas mengundang seluruh, ini Purwasri ya, Camat Purwasri. Beberapa hari sebelum dilaksanakannya rapat dinas yang mengundang seluruh bendahara desa sekecamatan Purwasri, terdapat pembicaraan antara Camat Purwasri dengan Kepala Seksi PMD, di mana Saudara Camat menanyakan Kasih PMD, bagaimana Pak Kasih PMD, apakah ada kegiatan untuk hari raya? Atas hal tersebut, Kasih PMD mengirimkan WhatsApp ke Paguyuban Bendahara Desa untuk hadir lebih awal sebelum acara dimulai dan menemui karena ada hal yang ingin dibicarakan. Jadi Kasih PMD mengkondisikan bendahara desa. Pada tanggal 27 April sebelum rapat dimulai, salah satu bendahara desa menemui Kasih PMD, di mana dalam pertemuan tersebut Kasih PMD menyampaikan, bagaimana Pak, apakah kegiatan untuk hari raya ada? Bapak E tanya, Bapak E dalam hal ini adalah camat. Atas hal tersebut bendahara mengartikan sebagai kode untuk mengkondisikan iuran dari tiap-tiap desa untuk THR kepada Kecamatan Purwasri. Lalu singkat cerita, sehari setelah rapat dinas tanggal 28 April, Kasih PMD mengetahui hasil kesepakatan pengumpulan dana oleh bendahara desa masing-masing sebesar 1 juta rupiah dari bendahara desa Blor. Atas hal ini Kasih PMD tidak melaporkan kepada camat. Nah, ini sebelumnya angka yang disepakati itu 1,5 juta. Cuman beberapa desa merasa keberatan dan akhirnya sepakat di angka 1 juta. Dan ada yang menginformasikan ke saya, salah satu bendahara desa di sana, uang ini diambilkan dari kas desa. Ini yang membuat saya harus menindak tegas. Maka pada tanggal 5 Mei jam 17.30, camat, mohon maaf, saya koreksi, tanggal 5 Mei saya menelpon camat tersebut. Jadi tanggal 5 Mei saya telepon, sudah saya ingatkan bahwa saya tidak mau ada pungutan di desa-desa. Saya minta untuk dihentikan, kalau sudah ada yang kejadian saya minta untuk dikembalikan. Transaksi tersebut terjadi di Balai Desa Ketawang.
dan terkumpul uang sebesar 15 juta. Sebenarnya video dan bukti-bukti saya ada, tapi ini tidak melulu segala sesuatunya harus dipublikasikan. Jadi saya minta kepada beberapa pihak yang memiliki video tersebut untuk tidak dipublikasikan. Biarkan ini menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Kediri ke depannya. Lalu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, maka Inspektorat menjatuhkan hukuman atau sanksi. Monggo Pak Inspektorat, silahkan dibacakan sanksi yang dijatuhkan kepada Saudara Camat dan Saudara Kasih PMD. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelanggaran disiplin PNS oleh Pak Camat dan Pak Kasih PMD Purwasri, maka sesuai dengan hasil rapat kami dengan tim itu melihat bobot nilai kesalahan yang beliau lakukan. Yang jelas kan sudah diingatkan berkali-kali, 2 kali sama Mas Bub melalui WA sama telepon, tetapi tetap transaksi itu ada, sehingga itu memang memberikan pertimbangan kepada tim untuk memberikan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Adapun sanksi yang diberikan untuk Pak Mudasir ini selaku Camat Purwasri diberikan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf B berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian untuk Pak Kasih PMD juga ditangkap melanggar PP 53 2010 dan melanggar pasal 4 angka 1 dan angka 8, sehingga beliaunya diberi sanksi hukuman berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf A berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Itu sanksi yang diberikan kepada beliau berdua. Terima kasih, Mas. Perbedaan antara sanksi yang dijatuhkan kepada Camat dan kepada Kasih PMD. Jadi supaya tidak bias di masyarakat, perbedaan antara penurunan jabatan dengan penurunan pangkat gitu. Monggo dijelaskan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam PP 53 2010 untuk sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS itu ada 3. Yang pertama adalah hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Hukuman berat itu ada 5 poin. Yang pertama adalah huruf A itu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua adalah pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ketiga itu pembebasan jabatan. Yang keempat pemberhentian dengan hormat. Yang kelima pemberhentian dengan tidak hormat. Tentunya dengan urutan demikian, yang dimaksud dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun artinya misalnya Pak Kasih PMD itu golongan 3D, beliaunya nanti akan diturunkan pangkatnya menjadi 3C selama 3 tahun. Setelah 3 tahun akan dikembalikan lagi kepada 3D. Kalau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, misalnya Pak Camat kan eselon 3, dia akan diturunkan ke eselon 3B. Jadi ini kan sudah penurunan. Ini bisa dari camat kemudian ke 3B. Jadi perbedaannya ada di situ, satu penurunan jabatan, satu adalah penurunan pangkat. Kalau nanti terkait dengan jabatan, apakah nanti ke depan akan diangkat lagi tergantung dari mekanisme, kemudian kinerja dan kebijakan dan seterusnya. Sehingga itu perbedaannya.